Damn. Oke. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita pada podcast Latsar Angkatan 61 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022. Pada sesi podcast kali ini kita akan mengangkat tema mewujudkan adaptive government dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Romi dari instansi Bapeda dan Litbang Pemprov Kaltara yang akan membantu diskusi kita pada sore hari ini. Dan kemudian ada teman-teman narasumber dari beberapa instansi di Pemprov Kaltara telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Mas Kevin Jonathan Roydos Lomuan dari Inspektorat Pemprov Kaltara. Halo, Apa kabar Mas Kevin? Baik, luar biasa. Ya, siap, luar biasa. Kemudian ada Mas Erwin SKM dan Mbak Teresia Opi Purba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK. Apa kabar Mas? Mbak? Alhamdulillah baik Mas. Ya. Dan ada Mbak En Nurul Aini dari Sekretariat Daerah. Apa kabar Mbak En? Alhamdulillah baik. Kemudian ada Mas Dani Santosa Putra dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Apa kabar Mas Dani? Ya, alhamdulillah baik saja Mas Romi di sini. Oke. Kemudian ada Mas Gorbi Suko Susilo dari Dinas Kehutanan. Mas Gorbi, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah. Ya. Dan yang terakhir Mbak Musrifa dari Dinas Sosial Pemprov Kaltara. Apa kabar Mbak Musrifa? Alhamdulillah sehat Mas Romi. Oke, kedengaran ya. Ya, kita langsung saja ya. Masuk pada agenda diskusi kita. Yang pertama kita mungkin membahas latar belakangnya dulu. Barangkali apa sih itu adaptive government atau pemerintahan yang adaptif? Ya, saya mohon Mas Dani untuk menjelaskan tentang adaptive government. Silakan Mas Dani. Ya, terima kasih Mas Romi akan kesempatannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang adaptif. Adaptif itu sendiri merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup atau organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan untuk beradaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dari segala macam ancaman. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang dikembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sebagai ASN sendiri, kita seringkali dihadapi pada keadaan di mana kemampuan beradaptasi dengan cepat sangat diperlukan. Misalnya ketika terjadi mutasi pegawai antar unit kerja yang beberapa waktu lalu terjadi kan di lingkungan Pemprov Kalimantan Utara. Nah, itu kan baik pegawai yang mengalami mutasi maupun pegawai yang di unit kerja yang menerima pegawai mutasi sama-sama harus beradaptasi dengan perubahan interaksi sosial yang mungkin saja terjadi. Misalnya saja pergantian kepala bidangnya, pergantian kepala dinasnya, itu kan kita harus menyesuaikan dengan watak kepala bidang atau kepala dinas yang baru. Terus walaupun usaha yang lebih besar memang harus dilakukan oleh pegawai yang mengalami mutasi dan memasuki lingkungan kantor baru, dirinya harus mampu berbaur dengan cepat dan sedapat mungkin
diterima baik oleh sesama pegawai di lingkungannya maupun atasannya sendiri. Pada suatu lingkungan tentu terdapat ketentuan ataupun norma tertentu yang mesti dipatuhi, khususnya yang mengatur tentang hubungan sosial antar pegawai. Maka penerimaan secara sosial sangat tergantung bagaimana pegawai baru tersebut mampu memahami dan mematuhi apa yang telah menjadi nilai atau kebiasaan pada lingkungan tersebut. Ya, demikian Mas Romi tentang penjelasan saya tentang pengertian adaptif. Ya, terima kasih Mas Dani. Ya, tadi Mas Dani sudah menjelaskan ya tentang latar belakang adaptif dan kemudian kenapa sih adaptif dibutuhkan dalam pemerintahan. Nah, mungkin kita lanjut membahas tentang apa sih arti penting dari adaptif itu. Kenapa sangat dibutuhkan dalam pemerintahan, terutama dalam proses pelayanan publik. Ya, mungkin saya minta tolong kepada Mas Kevin untuk membahas apa arti penting dari adaptif ini. Silakan, Mas Kevin. Terima kasih Mas Romi. Kita berjumpa kembali ya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya adaptif dalam pelayanan publik bagi aparatur sipil negara. Gitu. Seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan sekarang ini turut berubah ya. Seiring zamannya waktu, dulu itu semua serba manual. Kertas manual, kita harus mencatat secara manual, tapi sekarang adanya transformasi digital, sehingga untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut sangat diperlukan gitu unit kerja atau instansi pemerintah yang menciptakan perubahan sekaligus pemanfaatan teknologi. Inilah yang dinamakan pelayanan publik yang adaptif. Jadi bagaimana transformasi digital itu memanfaatkan teknologi dalam proses tata laksana dan pemberian layanan publik. Sekarang ini sudah ada beberapa produk dari pemerintah yang kita ketahui seperti e-office, e-monef, e-pegawaian, e-disposisi, e-perencanaan, e-penganggaran, dan lain sebagainya. Sementara dalam pelayanan publik, e-government itu ditunjukkan dengan berbagai produk layanan yang memungkinkan masyarakat tidak perlu bertatap muka dengan pemberi layanan. Nah, kayak zaman dulu itu kan kalau kita biasanya mau ke kantor, contoh kantor Dukcapil, contoh nyatanya ada di Kabupaten Bulungan gitu. Dulu itu kalau kita ingin mengurus KTP, KK, atau perpindahan domisili, itu kayaknya dalam pikiran kita tuh udah berat gitu. Aduh, ngantri lagi nih, aduh ada pungli lagi. Namun sekarang dengan adanya transformasi digital, pelayanan publik semakin adaptif, jadi pengurusan administratif seperti KTP, KK, dan mutasi tadi cukup dari smartphone aja. Nama aplikasinya itu ada Sila Dukcapil. Jadi masyarakat itu nggak perlu datang dan mengantri di kantor. Hubungan ini itu jauh-jauh ya. Yang satu di Tanjung Selor, yang satu di Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, ada yang di daerah Tanah Kuning, itu sangat membutuhkan biaya dan waktu untuk pengurusan seperti itu. Dan itulah celah untuk pungli ada. Namun dengan adanya adaptif tadi ini, pelayanan publik yang memiliki transformasi digital, semua dihemat, gitu. Semua dibuat instan, cukup lewat smartphone, yang penting ada jaringan yang memadai, semua bisa terjadi. Maka dari itu, itulah pentingnya kita sebagai ASN, sebagai pelayanan publik turut berpartisipasi untuk menjadi ASN yang adaptif. Sehingga kita pun bisa bekerja secara maksimal demi kepentingan negara dan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Romi. Ya, makasih Mas Kevin. Tadi Mas Kevin sudah menjelaskan tentang arti pentingnya adaptif ya, apalagi dalam proses pelayanan publik di pemerintahan. Kemudian ke depan kita akan menghadapi, bukan ke depan ya, malah sekarang sudah menghadapi era digitalisasi, transformasi digital, disruption. Dibutuhkan itu tadi sikap adaptif, terutama dalam proses pelayanan publik. Luar biasa, makasih Mas Kevin. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau tadi sudah kita paham tentang latar belakang adaptif, kemudian bagaimana sih arti penting adaptif dalam pemerintahan,
Berikutnya adalah bagaimana upaya kita untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Mungkin Mas Gorbi bisa menjelaskan apa upaya kita untuk mewujudkan pemerintahan adaptif. Silakan Mas Gorbi. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Romi. Jadi upaya pemerintah adaptif itu mengacu pada cara-cara pengaturan kelembagaan berkembang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam lingkungan yang berubah. Ada 3 upaya pengembangan kapasitas pemerintah adaptif ini. Yang pertama, yaitu 1, pengembangan sumber daya manusia adaptif. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki pegawai agar dapat mengembangkan keterampilan manajemen, skill pelayanan, dan kebijakan esensial yang sangat dibutuhkan dan juga dapat membantu membangun struktur budaya, sosial, politik, dan ekonomi negara. Contohnya yaitu melalui training atau diklat para pegawai. Yang kedua yaitu penguatan organisasi adaptif. Penguatan organisasi pemerintah adaptif yaitu sebuah proses untuk melakukan suatu gerakan pemerintah, perubahan multilevel pemerintah yang ada dalam individu, kelompok, organisasi, maupun sistem-sistem dalam rangka agar memperkuat kemampuan individu dan organisasi lebih mudah mendapatkan tanggapan perubahan lingkungan. Yaitu contohnya yang sudah terlihat yaitu penguatan organisasi dalam koordinasi antar instansi. Yang ketiga yaitu pembaharuan institusional adaptif. Pembaharuan institusional adaptif adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan, dan pengaturan secara independensi, komprehensif, dan sistematik terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pemerintah adaptif. Contohnya yaitu sudah adanya fungsi network atau teknologi komputer untuk mempermudah pekerjaan, mudah mendapatkan data, dan tempat aman untuk menyimpan data-data penting kantor. Tanpa adanya komputer, membuat pekerjaan menjadi sangat sulit dikerjakan bagi para pegawai untuk bekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Siap. Makasih Mas Gorbi. Ya, tadi Mas Gorbi sudah menjelaskan ya tentang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama bagaimana sikap adaptif ini. Yang pertama tadi ada tentang penguatan SDM, ya. Bisa melalui yang kita lakukan sekarang, diklat, atau seminar-seminar, kemudian tadi dari Mas Gorbi lagi, yang kedua ada penguatan organisasi, dan kemudian ada pembenahan institusi. Ya, itu tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan berikutnya barangkali, kita sebagai bagian dari pemerintah, bagian dari organisasi, bagaimana mewujudkan peran kita untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif sebagai seorang ASN. Mbak Musrifah, Mbak, bisa dibantu jelaskan tentang peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Mas Romi. Siap. Langsung saja, saya membahas terkait peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Seperti kita ketahui, dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tercantum fungsi dan peran ASN. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Tentu seorang ASN dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai macam tantangan dan perubahan. Seperti yang pertama, peran ASN sebagai perencana. ASN harus terus mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan kebijakan-kebijakan baru ataupun upaya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Sesama ASN juga kita harus mau berkomunikasi dan bekerja sama dalam menghadapi situasi perubahan demi mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Yang kedua, peran ASN sebagai pelaksana, tentu seorang ASN harus mendukung dan menjalankan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan demi visi misi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, peran ASN sebagai pengawas. Seorang ASN harus bertindak responsif dan proaktif demi terwujudnya pemerintahan yang adaptif. Sekian dari saya penjelasan peran ASN.
dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Terima kasih, Mas Ya. Romi. Ya, terima kasih Mbak Musrifah. Sangat jelas ya tadi bahwa dari amanat undang-undang, ASN sendiri punya peran yang sangat vital ya, terutama sebagai pelayan publik. Ada tadi perannya sebagai perencana, kemudian pelaksana, dan peran sebagai pengawas. Luar biasa, makasih Mbak Musrifah. Kemudian kita lanjutkan tentang apa rekomendasi atau saran kita sebagai ASN agar dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang adaptif dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Mbak Tere, mungkin Mbak ada rekomendasi atau saran? Silakan. Baik, terima kasih Mas buat kesempatannya. Kita sudah dengar penjelasan paparan dari teman-teman yang lainnya bahwa kita dituntut untuk responsif, jadi tidak boleh hanya menunggu apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi seandainya kalau seperti kita di instansi masing-masing, jika ada pelatihan atau webinar yang sekiranya kita mampu dan kita merasa tertantang untuk membuat ibaratnya membuat perubahan, responsif, jangan tunggu pihak swasta atau pihak lain sudah sampai ke ujung kita baru memulai untuk mengikuti atau baru memulai untuk melakukan perubahan, itu akan terlambat. Sedangkan sekarang ini media semuanya sudah lebih cepat, lebih maju, dan kita bisa ibaratnya seperti dibilang sama Mbak Musrifah bahwa kita ini perencana, sedangkan kita gimana kita merencanakan kalau kita sendiri tidak ibaratnya tidak punya planning buat diri kita sendiri untuk maju ke depan. Jadi sebagai ASN yang baik kita harus responsif, jemput bola, dan tidak terpatok pada aturan yang ada, tetap ikuti aturan yang ada, tapi tetap ibaratnya diajarkan untuk kita responsif. Ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Tere. Jadi sarannya bahwa kita sebagai seorang ASN harus responsif ya. Jangan pasif, hanya menunggu perintah dari atasan. Jadi kita yang sudah dibekali oleh ilmu dari jenjang kuliah, kemudian ada pelatihan-pelatihan seperti ini, ya harus responsif menggunakan semua kemampuan kita, tetap berdasarkan atas aturan yang ada, untuk melakukan terus perbaikan dalam hal pelayanan publik ya. Ya, luar biasa Mbak Tere. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman tentang diskusi kita sore hari ini. Mbak Ayen barangkali ingin menambahkan. Silakan Mbak Ayen. Terima kasih Mas Romi. Mungkin yang bisa saya tambahkan, di sini pada intinya transformasi organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi yang diharapkan memerlukan berbagai cara, antara lain melalui penataan organisasi dan perubahan budaya kerja. Perubahan yang diinginkan yang menjadi pemicu keberhasilan adalah perubahan mindset dan budaya kerja aparat negara, sehingga birokrasi pemerintah negara dapat bekerja secara baik. Nah, perubahan mentalitas para pemimpin dan pegawai aparatur negara sangat diperlukan, terutama perubahan cara pandang, cara pikir, atau mindset dan perilaku atau tindakan agar memperoleh hasil yang positif. Hasil yang positif itu akan meningkatkan kinerja aparatur negara itu sendiri, yaitu cara-cara yang lama yang sudah tidak tepat atau kebiasaan yang kurang baik yang masih ada harus dikikis dan ditinggalkan, dan berubah membiasakan kebiasaan yang baru yang lebih baik. Perubahan atau cara pikir biasanya akan dapat mencapai hasil yang lebih besar daripada sekedar mengawasi dan mengoreksi perilaku. Dan perubahan-perubahan ke arah perbaikan itu akan lebih berhasil lagi kalau kita dapat mengubah keduanya, yaitu baik mindset maupun sikap, sehingga tercermin pada perilaku sehari-hari untuk menjadi kebiasaan baru yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas Romi. Ya, luar biasa tambahannya Mbak En. Sekaligus barangkali kesimpulan juga ya, dari salah satu kesimpulan dari diskusi kita sore hari ini. Tadi tema kita dalam mewujudkan adaptive government atau pemerintahan yang adaptif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Latar belakang tadi sudah dibahas oleh Mas Dani bahwa adaptif itu adalah perilaku yang mutlak yang sudah alamiah dimiliki oleh manusia, kemudian
itu harus dikembangkan melalui inovasi atau kreativitas. Kemudian mengapa adaptif itu sangat penting? Tadi dijelaskan oleh Mas Kevin bahwa untuk menghadapi tantangan transformasi sebuah organisasi pemerintahan. Kemudian bagaimana upaya kita? Tadi dijelaskan oleh Mas Gorbi bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan ada penguatan SDM, ada penguatan organisasi, kemudian pembenahan institusi. Peran kita sendiri sebagai ASN ya sebagai perencana, kemudian pelaksana dan pengawas harus terus meningkatkan mindset dan perilaku kita tadi dari Mbak En, merubah menjadi ke arah yang lebih baik. Ya, luar biasa diskusi kita sore hari ini. Mungkin sekian ya diskusi kita sore hari ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, para narasumber. Saya tutup. Sama-sama. Saya tutup diskusi kita dengan sebuah pantun ya. Mohon izin. Pandai besi membeli roti. Rotinya enak. Rotinya enak, isinya inti. Sekian diskusi kita kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.